Operator unit khusus Pangkalan Militer Keempat Angkatan Bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan pusat kendali serangan FPV Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi tak disebutkan. Video lain, pasukan pemburu, Valkyrie, melenyapkan kru drone musuh yang duduk di truk pick-up menggunakan drone Sudoplatov. Demikian dilansir RV Voenkor 2 Juli. Rekaman lain, tank Brigade ke-139 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan ruang galian dengan depot amunisi musuh di dekat Vugledar. Kali ini tank kami menyerang ruang istirahat, di mana Angkatan Bersenjata Ukraina kembali mendirikan depot amunisi lapangan di garis depan, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 2 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 545.090 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.280 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga diklaim total kehilangan 8.107 tank, 15.566 kendaraan tempur lapis baja, 19.787 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.655 sistem artileri, 1.114 sistem roket peluncur ganda, 874 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.641 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Belanda telah merampungkan lisensi ekspor untuk armada jet tempur F-16 yang akan dikirim ke Ukraina, demikian dilansir Menteri Pertahanan Belanda Kaja Ollongren 1 Juli. Belanda telah berjanji mengirimkan 24 jet generasi keempat buatan Amerika Serikat ke Ukraina karena Kiev berupaya untuk memperkuat angkatan udaranya. Denmark, Belgia, dan Norwegia telah menjanjikan F-16 tambahan. Pengiriman pesawat pertama akan segera dilakukan, kata Ollongren. Menteri Pertahanan tidak mengungkapkan tanggal pasti atau rincian pengiriman lainnya, dengan alasan masalah keamanan operasional. Pengumuman tersebut mengonfirmasi bahwa lisensi ekspor untuk pesawat tersebut telah dikeluarkan. Ollongren mengatakan kepada media pada bulan Juni bahwa F-16 Belanda akan tiba di Ukraina pada suatu saat di musim panas. Proyeksi sebelumnya lebih pesimistis, yang menunjukkan tanggal pengiriman pada musim gugur. Jet tempur tersebut akan tiba setahun setelah Denmark dan Belanda bersama-sama mendirikan koalisi jet tempur untuk Ukraina pada pertemuan puncak NATO di Vilnius pada Juli 2023. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada tanggal 1 Juli bahwa Ukraina berharap untuk memperluas dan memperkuat kapasitas pertahanan udaranya pada bulan-bulan mendatang.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara personel Ukraina di garis depan. Personel Ukraina menggunakan rumah warga sipil untuk tujuan militer. Intelijen menemukan gudang yang dihancurkan oleh pasukan Dirgantara Rusia dengan FAB-500, demikian keterangan videonya 2 Juli. Dalam rekaman, drone pengintai Rusia mengidentifikasi pergerakan personel Ukraina memasuki sebuah bangunan milik warga sipil. Rumah tersebut terekam sebagai gudang amunisi personel Ukraina. Tim pengintai Rusia di arah Zaporozhye mengidentifikasi pergerakan personel Ukraina. Koordinat musuh dikirim ke unit penyerbu menuntaskan tugas dengan drone FPV. Di front Zaporizhia, pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina terus berlangsung. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman pembebasan desa Razdolovka di Republik Rakyat Donetsk oleh pasukan terjun payung dari unit pasukan lintas udara Tula. Pasukan terjun payung menduduki posisi musuh dan memperluas zona kendali di barat laut desa. Pertama, unit penyerangan, membebaskan rumah demi rumah, memasang 3 warna Rusia di sebelah gedung administrasi, dan kemudian, setelah pembebasan penuh Razdolovka, sebuah quadcopter terbang di atas desa dan mengamankan bendera pasukan lintas udara, spanduk biru dengan parasut, di titik tertinggi desa, menunjukkan kendali penuh atas desa tersebut. Personel angkatan bersenjata Rusia menggempur pertahanan Ukraina di front Zaporozhye, arah Kamensk. Pasukan kami menyebabkan kekacauan di barisan musuh dengan drone dan artileri, demikian keterangan videonya. Peluncur roket ganda juga menjadi andalan Rusia di front ini untuk menghancurkan pertahanan berlapir Ukraina di Zaporizhia. Wilayah Zaporizhia salah satu wilayah yang diklaim akan diambil Rusia sebagai syarat perdamaian dengan Ukraina.
Pertempuran sengit berlangsung di Konstantinovka dan Krasnohorivka. Ke arah ini, Angkatan Darat Rusia melanjutkan operasi ofensif. Musuh tanpa lelah mengirimkan cadangan yang baru disiapkan ke medan perang, mencoba memperlambat kemajuan pasukan kita. Prajurit Rusia dibantu untuk menghancurkan musuh dengan sistem penyembur api berat, Solnsepok, yang membakar posisi musuh dengan amunisi termobarik, demikian keterangan videonya. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Syarat perdamaian yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melarang Ukraina gabung NATO ditolak mentah-mentah kubu Presiden Zelensky.